Rashid. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Gibran dan Rashid. Kembali lagi di channel Anak Jenius. Tadi kami bermain permainan superhero. Kawan-kawan Jenius, superhero apa yang kamu suka? Rashid suka Spiderman. Kalau abang apa? Kalau Gibran suka Thor. Kalian tahu nggak, di dalam agama Islam ada juga superhero loh. Siapa superhero-nya bang? Nah, kalian juga mau tahu kan? Yang pertama, Zubair bin Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan jenius. Ini dia superhero Islam yang pertama, yaitu Zubair bin Awam, atau yang dikenal dengan sang pengawal Rasulullah. Dalam Al-Quran menjelaskan, Zubair termasuk golongan yang pertama masuk Islam dan salah seorang dari 6 orang sahabat yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memilih khalifah penggantinya. Ayah Zubair adalah Awam bin Khuwailid yang tewas dalam perang Fijar. Sedangkan ibunya Syafiyah binti Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf adalah bibi Nabi Muhammad SAW. Istrinya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq adalah saudari istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kawan-kawan jenius, Zubair itu adalah salah satu orang yang pertama-tama masuk Islam, dan beliau juga termasuk sahabat Rasul yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah loh. Zubair adalah pemuda pemberani yang tidak pernah mau tertinggal dalam garis depan dalam membela Rasulullah SAW, sehingga mendapat gelar Khawari Rasulullah, yang artinya pembela dan pengawal Rasulullah SAW. Beliau dan Ali bin Abi Thalib yang mengalahkan 2 utusan Yahudi yang memiliki tinggi 5 hasta dan berhasil mengalahkan mereka. Hebat kan kawan-kawan jenius? Nah, itu dia kawan-kawan, Zubair bin Awam. Terus yang kedua bang? Nah kawan-kawan, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas. Kawan-kawan jenius, superhero Islam yang kedua yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemuda Mekah dan termasuk dalam 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ia bernama lengkap Sa'ad bin Abi Waqqas bin Ubaid bin Abdi Manaf. Ia dilahirkan di kota Mekah pada tahun 595 Masehi. Setelah masuk Islam, Sa'ad menjadi salah satu sahabat Nabi yang tidak gentar dalam membela agama Allah. Tidak pernah ragu sedikit pun dengan kebenaran yang diterimanya, sekalipun ibunya sendiri yang menentangnya. Semasa perang berlangsung, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah mengeluh terhadap situasi yang tengah dihadapinya. Rasa tanggung jawab Sa'ad dalam membela agama Islam pun terlihat pada perang Qadisiyah, salah satu peperangan terbesar umat Islam. Saat itu Sa'ad dipercaya oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan muslim dalam penaklukan perang Qadisiyah di Persia. Namun diketahui Sa'ad dalam kondisi sakit hingga hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bisul-bisul yang menyakitkan. Rasa sakit yang dideranya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ambisinya untuk membela agama Islam. Meskipun banyak menelan korban jiwa dalam perang tersebut, namun pasukan yang dipimpin Sa'ad tersebut berhasil meraih kemenangan. Wah, benar-benar dikatakan superhero muslim ya kawan-kawan jenius.
Oh, itu superhero-nya, Bang. Ada lagi nggak, Bang? Ada. Nih kawan-kawan, yang ketiga, Muhammad Al-Fatih. Kawan-kawan jenius, Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama, sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam. Di usia yang masih muda, yakni 25 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Oh, itu aja, Bang. Belum, masih ada satu lagi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kawan-kawan jenius, superhero Islam yang keempat adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan sosok prajurit dan penguasa yang fenomenal. Dia adalah pahlawan dari ratusan pertempuran. Dunia tidak pernah menyaksikan penakluk yang lebih sopan dan manusiawi seperti Salahuddin. Taktik pertempuran dan keberaniannya yang tak tertandingi sebagai seorang prajurit, keneragawan yang heroik, dan kekuatan karakternya yang membuatnya dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Dia dikenal karena membebaskan kota suci Yerusalem dari tentara salib. Alih-alih menjadi sosok yang dibenci di Eropa, ia menjadi contoh terkenal dari prinsip-prinsip kesopanan. Perang salib mewakili perang paling dahsyat dan terpanjang dalam sejarah umat manusia. Pada puncak kekuasaannya, ia memerintah Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hijaz, dan Yaman. Sejarah mencatat ada dua pencapaian utamanya yang diakui tidak hanya oleh dunia muslim tetapi juga musuh-musuhnya. Salah satunya adalah perang melawan tentara salib dan kedua merebut Yerusalem. Salahuddin biasanya menunaikan sholat wajib 5 waktu tepat waktu. Ia tidak pernah sholat kecuali berjamaah dan Salahuddin tidak pernah menunda sholat. Dahulu selalu memiliki seorang imam bersamanya. Tetapi jika imam tidak hadir, dia akan sholat di belakang ulama saleh yang mungkin duduk bersamanya. Salahuddin akan menghabiskan sebagian besar uangnya untuk bersedekah dan dia tidak pernah memiliki cukup kekayaan yang mengharuskan dia untuk membayar zakat. Meski selalu ingin menunaikan haji, namun Salahuddin sibuk berjihad sehingga tidak punya cukup uang untuk menunaikan haji dan ia pun meninggal tanpa menunaikannya. Nah, itu dia kawan-kawan jenius, superhero di dalam agama Islam. Kita patut mencontoh sifat-sifat baiknya ya. Sekian video kami hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.